Salam kopi, Jos! Halo Sobat Komunitas Peternak Rakyat, semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran di setiap usahanya. Oke Sobat, balik lagi di channel KPR TV, channel yang membahas mengenai dunia peternakan, meliputi cara budidaya, analisa usaha, dan penyakit yang sering terjadi kepada hewan ternak. Usaha budidaya ayam memang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada. Salah satunya adalah adanya agen infeksi yang ada di lingkungan kandang. Faktor predisposisi seperti kondisi lingkungan yang tidak menentu menyebabkan ayam mudah stres, yang mana stres ini bersifat imunosupresan. Akibatnya, ayam menjadi rentan sakit. Salah satu penyakit yang mulai ramai muncul akhir-akhir ini adalah penyakit SHS, Swollen Head Syndrome. Pada awalnya, infeksi penyakit SHS di peternakan sering dikelirukan dengan infectious coryza, dikarenakan gejalanya yang hampir mirip. Apabila ayam layer terserang penyakit SHS, penurunan produksi yang terjadi bisa mencapai 5-40%, dengan angka mortalitas bisa mencapai 2%. Secara kualitas akan berdampak pada kerabang telur menjadi tipis dan tidak dapat mencapai puncak produksi. Pada ayam broiler, infeksi SHS menyebabkan feed intake dan berat badan tidak optimal, serta peningkatan FCR. Penyebab Swollen Head Syndrome atau SHS, karakter dari virus ini dapat diinaktivasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit dan sensitif terhadap semua jenis desinfektan antara lain oxidating agent, seperti antisep dan Zaldes. Virus ini dapat menyerang semua jenis unggas di semua umur. Berdasarkan data tersebut, kejadian penyakit SHS paling sering pada ayam broiler di umur 3 minggu dan pada ayam layer di umur 27-55 minggu. Penularan penyakit ini bersifat horizontal, baik langsung maupun tidak langsung melalui personel, peralatan dan kendaraan serta pakan dan air minum yang tercemar virus dengan masa inkubasi 3-5 hari. Penyakit SHS Swollen Head Syndrome secara umum menyerang dua sistem utama di dalam tubuh ayam, yakni pernapasan dan reproduksi. Oleh karena itu, serangan dari virus ini mengakibatkan gangguan pernapasan dan reproduksi. 1. Sistem pernapasan virus SHS masuk melalui mukosa saluran pernapasan. Berikutnya akan terjadi akumulasi lendir yang berlebih sebagai reaksi adanya peradangan. 2. Sistem reproduksi seperti halnya infeksi di saluran pernapasan. Virus SHS pertama masuk melalui mukosa saluran pernapasan. Berikutnya, virus mengalami viremia atau beredar mengikuti aliran darah. Lebih lanjut, virus akan mencapai organ target di reproduksi, yakni ovarium dan oviduk, sehingga terjadi penurunan produksi telur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kejadian Swollen Head Syndrome, penyakit SHS di peternakan burung liar, dianggap sebagai reservoir alami dari virus ini. Berikut sebaran kasus SHS di Indonesia. Dengan proporsi kasus pada ayam broiler sebanyak 55,88%, layer 39,71%, breeder 2,94%, dan ayam pejantan 1,47%. Penyakit ini tidak mengenal musim dan seringnya didahului dengan predisposisi penyakit kondisi imunosupresan, seperti adanya kontaminasi mikotoksikosis, kondisi stres seperti stres panas atau infeksi penyakit lain yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh ayam. Berikut pergerakan penyakit SHS. Beberapa hal lain yang berkaitan dengan munculnya penyakit ini, jika kita telaah lebih dalam lagi, faktor pemicunya erat kaitannya dengan manajemen pemeliharaan yang kurang optimal. Semakin tinggi kepadatan ayam, feses menumpuk, dan daya serap liter atau alas sekam padi menjadi terbatas. Akibatnya kadar amoniak menjadi lebih tinggi, serta berkaitan langsung dengan kualitas udara di peternakan, sehingga menjadi pintu gerbang penyakit pernapasan. Salah satunya Swollen Head Syndrome atau SHS. Dalam melakukan diagnosa terhadap suatu penyakit, kita perlu mengumpulkan segala informasi mulai dari data recording untuk mengetahui apakah feed intake ada masalah, peningkatan mortalitas, serta data penurunan hen day produksi. Selain itu penting untuk mengamati gejala klinis yang muncul pada ayam. Untuk penyakit Swollen Head Syndrome, gejala yang kita temui antara lain diawali dengan adanya gangguan pernapasan berupa ngorok yang jika diobati antibiotik tidak kunjung sembuh. Ayam menjadi lemah, sering bersin,
kantung mata berbusa, dan kesulitan bernapas. Berikutnya diikuti pembengkakan pada area kepala dan mandibula, rahang bawah, yang mulai terlihat jelas. Kondisi seperti ini berisiko diikuti oleh infeksi sekunder seperti kolibacillosis. Sedangkan dampak pada kualitas telur adalah penurunan produksi telur dan warna kerabang menjadi pucat. Selain pengamatan gejala klinis dari penampakan luar tubuh ayam, perlu dilakukan nekropsi, bedah bangkai, untuk melengkapi data diagnosa ke arah infeksi swollen head syndrome. Upaya pengendalian swollen head syndrome atau SHS. Dalam pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus, kita perlu mengkombinasikan beberapa aspek, diantaranya penerapan manajemen dan biosecurity yang baik, serta kombinasi dengan support peralatan peternakan. Tempat ransum, tempat minum, dan lain-lain harus benar. Benar bersih serta kosong kandang, minimal 2 minggu dihitung, saat kandang siap isi, supaya memutus rantai penyakit. Menekan imunosupresan dan pemberian suplemen. Pada dasarnya menciptakan kondisi yang nyaman untuk ayam membantu, agar ayam tidak mudah terserang penyakit. Untuk itu, perlunya penerapan manajemen yang optimal seperti sirkulasi udara, suhu, dan kelembapan yang sesuai. Upayakan kondisi liter tetap kering dan konsentrasi amonia rendah. Kadar amonia yang tinggi menyebabkan iritasi saluran pernapasan atas yang dapat memicu infeksi penyakit pernapasan. Manajemen ventilasi yang kurang baik dapat meningkatkan terjadinya penyakit saluran pernapasan. Terlebih lagi pada peternakan dengan sistem kandang terbuka yang sangat bergantung pada kondisi eksternal, peternak harus menyesuaikan dengan lingkungan supaya ayam tetap dalam kondisi yang nyaman dan terhindar dari penyakit. Selain itu, perlunya menekan kondisi imunosupresan seperti adanya kontaminasi mikotoksin, stres, dan penyakit imunosupresan lainnya perlu dilakukan karena kondisi ini dapat memengaruhi antibodi yang terbentuk di dalam tubuh ayam menjadi tidak optimal sehingga rentan terhadap infeksi penyakit. Pemberian multivitamin, Solvit, Aminovit atau Fortevit, imunostimulan, Imustim, dan Premix, Mixplas sebagai suplemen ransum akan meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Dengan suplementasi vitamin, kondisi selaput lendir unggas akan semakin baik sehingga virus AMPV penyebab SHS yang akan masuk ke selaput lendir bisa optimal dihalau. Selain vitamin, penambahan premix juga penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ransum, sehingga proses metabolisme pertahanan tubuh unggas bisa berjalan maksimal. Untuk upaya pencegahan, dapat dilakukan vaksinasi 1 kali untuk broiler dan 2 kali untuk layer dapat disesuaikan dengan kondisi farm atau sesuai rekomendasi dari produsen vaksin. Penanganan pada ayam yang sudah terkena SHS dapat diberikan suportif, seperti multivitamin, Solvit, Aminovit atau Fortevit, imunostimulan, Imustim, dan respitoran yang dapat mengencerkan lendir dan meredakan peradangan pada kasus gangguan saluran pernapasan. Dengan beberapa informasi di atas diharapkan peternak dapat mengenal penyakit swollen head syndrome, serta dapat menerapkan langkah-langkah pengendalian guna mencegah masuknya infeksi swollen head syndrome di peternakan. Data dari Medion. Oke sobat, sudah dulu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel KPR TV dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Agar kami makin semangat bikin konten tentang dunia peternakan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses.